Setelah hening cukup lama, Raja mengangkat tangannya. Semua orang menahan napas. Dengan gerakan pelan, ia meraih sehelai rumput yang menempel daging panggang. Para menteri saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Raja Baghdad, yang agung dan berwibawa itu, benar-benar menyentuh rumput. Raja mendekatkannya ke mulut. Wajahnya tampak gusar, tapi perutnya yang lapar lebih kuat dari gengsinya. "Ah, ini hanya sehelai kecil, bukan masalah besar," gumamnya pelan. Lalu, hap, rumput itu masuk ke mulutnya. Seluruh taman istana mendadak riuh. Para pejabat menutup mulut agar tidak tertawa keras. Abu tersenyum lebar, menunduk hormat sambil berkata lantang, "Ampun tuanku, rakyat Baghdad kini boleh tahu bahwa raja kita tercinta bukan hanya berani berperang, tapi juga berani makan rumput." Raja menatap tajam Abu, tapi tidak bisa menyangkal kenyataan. Ia baru saja menelan sehelai rumput. Dan sialnya, rasa rumput yang bercampur lemak daging panggang ternyata lumayan enak. Hari itu suasana istana Baghdad begitu hening. Raja duduk di singgasananya dengan wajah gelisah. Kekuasaan, harta, dan segala kemewahan ternyata sering membuatnya bosan. Ia butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menghibur sekaligus menguji kecerdasannya. Tiba-tiba ia teringat pada Abu Nawas, rakyat jelata yang terkenal di seluruh negeri karena kepandaian akalnya yang sulit ditandingi. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku," titah raja. Tak lama, Abu pun datang dengan langkah santai dan wajah penuh senyum. "Ampun tuanku, ada apa kiranya hamba dipanggil?" tanyanya dengan suara tenang. Raja menatapnya tajam, lalu berkata, "Abu, banyak orang memuji kepandaianmu. Mereka bilang engkau bisa mempermainkan siapa saja dengan kecerdikanmu. Aku ingin tahu sejauh mana kepandaianmu itu. Apakah engkau berani membuat aku melakukan sesuatu yang tak mungkin kulakukan?" Abu menundukkan kepala, seolah berpikir. Dalam hatinya ia tahu raja sedang bosan dan butuh hiburan, tapi ia juga sadar bahwa setiap tantangan dari raja selalu berbahaya. Kalau gagal, nyawanya bisa jadi taruhannya. Namun ia tidak gentar. Dengan gaya tenangnya ia menjawab, "Hamba siap menguji, tuanku. Jika hamba berhasil, berikanlah hadiah sesuai janji. Tapi bila gagal, silakan hukum hamba dengan apapun." Raja tersenyum sinis. "Bagus. Aku ingin kau buktikan sesuatu yang benar-benar mustahil. Buatlah aku melakukan hal yang tak pernah bisa dilakukan seorang raja." Abu menatap raja sejenak, lalu sebuah senyum nakal muncul di wajahnya. Tantangan besar itu baru saja dimulai. Suasana ruang singgasana semakin tegang. Para menteri dan pengawal ikut menunggu jawaban Abu. Mereka tahu orang ini selalu punya cara licik sekaligus lucu untuk menundukkan siapapun, bahkan raja. Abu pun melangkah maju, menunduk hormat, lalu berkata dengan suara lantang, "Ampun tuanku, jika benar ingin melihat kehebatan akal hamba, izinkan hamba membuktikan satu hal yang bahkan rakyat tidak akan percaya. Hamba bisa membuat Raja Baghdad yang agung ini, makan rumput seperti kambing." Ruangan istana mendadak sunyi. Semua orang menahan napas. Pernyataan itu terdengar begitu gila sekaligus berani. Raja yang mendengar langsung melotot kaget, sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu, kau memang pandai berkata aneh. Tapi jangan kira aku bisa dipermainkan semudah itu. Mana mungkin seorang raja, pemimpin besar Baghdad, makan rumput layaknya kambing di kandang. Itu adalah aib terbesar. Namun Abu tidak goyah. Ia tetap berdiri dengan wajah serius. "Tuanku, justru karena mustahil itulah hamba menantang diri untuk mewujudkannya. Bukankah tuanku tadi ingin tahu apakah hamba benar-benar bisa membuatmu melakukan sesuatu yang tak mungkin?" Inilah saatnya. Beberapa pejabat mulai berbisik-bisik, sebagian menahan tawa, sebagian menganggap Abu nekat mencari mati. Tapi Abu tetap yakin dengan kata-katanya. Ia tahu, permainan kata dan kecerdikan bisa membuat orang melakukan hal yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raja yang tadinya tertawa kini mulai serius. Ia menatap Abu dengan mata menyipit, mencoba membaca pikiran si cerdik itu. "Abu," katanya perlahan, "apa kau sadar bahwa jika kau gagal, nyawamu bisa melayang? Membuat aku makan rumput bukanlah perkara sepele. Aku tidak akan sudi mempermalukan diriku sendiri di depan rakyat." Abu menunduk, "Hamba sadar, tuanku.
Namun izinkan hamba mengingatkan, tadi tuanku sendiri yang menantang saya melakukan hal mustahil. Jika tuanku menolak sebelum hamba mencoba, maka akan terdengar ke seluruh negeri bahwa Raja Baghdad telah kalah oleh kata-kata seorang rakyat jelata. Raja terdiam. Ucapan Abu memang mengusik gengsinya. Ia tidak ingin dikenal sebagai raja yang mundur dari tantangan. Wajahnya merah karena menahan malu, tapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, Abu, aku terima tantanganmu. Jika kau bisa membuatku makan rumput, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kepalamu akan kugantung di depan gerbang istana. Para menteri menelan ludah. Mereka tahu Abu selalu selamat dari ujian raja, tapi kali ini taruhannya terlalu gila. Namun Abu malah tersenyum tipis. Terima kasih, tuanku. Percayalah, hamba tidak akan mengecewakan Anda. Dalam hati, ia mulai menyusun siasat licik yang hanya bisa lahir dari akal seorang Abu Nawas. Malam itu Abu pulang ke rumah dengan kepala penuh rencana. Ia tahu, memaksa raja mengunyah rumput begitu saja jelas mustahil. Maka ia harus menggunakan trik yang memadukan rasa lapar, aroma lezat, dan permainan kata. Raja harus dibuat percaya bahwa rumput itu bagian dari makanan istimewa, gumamnya sambil tersenyum nakal. Keesokan paginya, Abu mendatangi dapur istana. Ia memanggil juru masak terbaik dan berkata, buatkan aku daging kambing panggang yang paling lezat, dengan bumbu paling harum. Tapi letakkan daging itu di atas hamparan rumput segar. Biarkan lemak dan aroma daging meresap ke rumput. Juru masak heran, tapi ia tidak berani membantah perintah Abu. Saat daging dipanggang, aromanya menyebar ke seluruh ruangan. Abu menghirupnya dalam-dalam sambil tersenyum puas. Inilah senjata yang akan membuat raja lupa gengsinya. Saat perut lapar, apapun bisa tampak nikmat. Ia pun menyiapkan meja makan di taman istana, dengan pemandangan indah agar suasana lebih menggoda. Rencana sudah matang, kini tinggal bagaimana ia mengarahkan raja agar mau menyentuh rumput itu dengan tangannya sendiri. Abu tahu, tantangan terbesar bukanlah menyiapkan makanan, melainkan menaklukkan gengsi seorang raja yang terbiasa dihormati dan dimuliakan. Saat matahari siang mulai condong, Abu memanggil raja ke taman istana. Ampun tuanku, hidangan istimewa sudah siap, katanya. Raja melangkah dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika tiba di meja makan, ia langsung mengernyitkan dahi. Di hadapannya terhampar piring besar berisi daging kambing panggang yang harum menggoda. Namun yang terlihat lebih menonjol justru rumput hijau yang menjadi alasnya. Raja menatap tajam Abu. Abu, apa ini? Apakah kau benar-benar ingin mempermainkanku? Yang kulihat hanya rumput kambing. Semua pejabat yang ikut menyaksikan mulai berbisik-bisik. Sebagian hampir tertawa. Namun Abu tetap tenang. Ampun tuanku, lihatlah lebih dekat. Bukankah aroma daging itu membuat mulut kita berair? Lemak daging telah menetes, meresap ke rumput segar. Jika tuanku mencoba sedikit saja, Anda akan tahu betapa nikmatnya makanan ini. Raja masih terdiam, menimbang. Perutnya mulai keroncongan mencium aroma daging, tapi matanya melihat jelas rumput hijau di depannya. Ia merasa terjebak dalam permainan Abu. Gengsi menolak, tapi janji yang ia ucapkan di hadapan pejabat membuatnya sulit mundur. Abu tersenyum samar. Ia tahu, saat itu ia sudah selangkah lebih dekat untuk membuat Raja Baghdad melakukan hal paling mustahil dalam hidupnya, makan rumput seperti kambing. Para pejabat menahan tawa, menunggu keputusan Raja. Wajah Raja tampak merah padam. Ia menatap rumput yang basah oleh lelehan daging panggang, lalu melirik Abu Nawas yang berdiri tenang dengan senyum tipis. Abu, kau benar-benar keterlaluan. Kau ingin mempermalukan aku di depan semua orang. Bentaknya, namun Abu menjawab santai, ampun tuanku, siapa yang mempermalukan? Bukankah ini hanya soal mencoba? Lagi pula, bukankah tuanku tadi sendiri yang berjanji menerima tantangan hamba? Rakyat akan lebih kagum bila melihat Raja Baghdad tidak hanya gagah di medan perang, tetapi juga berani mencoba apapun yang dianggap mustahil. Kata-kata Abu itu menusuk hati Raja. Ia sadar gengsi dan janjinya dipertaruhkan. Bila menolak, ia akan dianggap kalah. Bila menerima, ia harus makan rumput di hadapan pejabatnya. Perutnya yang lapar semakin memperparah keadaan. Bau harum daging benar-benar membuat air liurnya menetes. Raja mulai berpikir, jika aku hanya mencicipi sedikit rumput yang terkena lelehan daging, itu bukan berarti aku makan rumput, itu hanya sekadar mencoba. Ia menghela napas panjang, masih mencoba menenangkan dirinya.
Abu yang melihat wajah bimbang raja semakin yakin, sebentar lagi siasatnya akan berhasil. Akhirnya, setelah hening cukup lama, raja mengangkat tangannya. Semua orang menahan napas. Dengan gerakan pelan, ia meraih sehelai rumput yang menempel daging panggang. Para menteri saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Raja Baghdad, yang agung dan berwibawa itu, benar-benar menyentuh rumput. Raja mendekatkannya ke mulut, wajahnya tampak gusar, tapi perutnya yang lapar lebih kuat dari gengsinya. Ah, ini hanya sehelai kecil, bukan masalah besar, gumamnya pelan. Lalu, hap, rumput itu masuk ke mulutnya. Seluruh taman istana mendadak riuh. Para pejabat menutup mulut agar tidak tertawa keras. Abu tersenyum lebar, menunduk hormat sambil berkata lantang, "Ampun tuanku, rakyat Baghdad kini boleh tahu bahwa raja kita tercinta bukan hanya berani berperang, tapi juga berani makan rumput." Raja menatap tajam Abu, tapi tidak bisa menyangkal kenyataan. Ia baru saja menelan sehelai rumput. Dan sialnya, rasa rumput yang bercampur lemak daging panggang ternyata lumayan enak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap orang lain tidak melihat jelas. Tapi semua sudah menyaksikan, Abu berhasil melakukan yang mustahil. Para pejabat yang sejak tadi menahan tawa akhirnya tak kuasa lagi. Mereka terpingkal-pingkal, sebagian sampai terjatuh dari kursinya. "Raja kita makan rumput, raja kita makan rumput." Bisik-bisik pun menyebar cepat. Suara itu menggema ke seluruh penjuru taman. Raja merasa wajahnya terbakar malu. Namun Abu segera melangkah maju, mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan. "Diamlah semua, jangan tertawa berlebihan. Ingat, apa yang dilakukan raja kita adalah bentuk keberanian. Tak ada seorang pun di Baghdad yang berani makan rumput kecuali kambing. Tapi lihatlah, raja kita sanggup melakukannya." Kata-kata Abu itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia seolah memuji raja. Di sisi lain, ia membuat kenyataan pahit semakin jelas, raja benar-benar sudah memakan rumput. Para pejabat kembali menahan senyum, kali ini lebih kuat. Mereka tak ingin terlihat menertawakan langsung, karena hukuman bisa datang kapan saja. Raja sendiri hanya bisa menunduk sambil melanjutkan makannya. Diam-diam, ia mengambil lagi sedikit rumput yang menempel daging. Ternyata tidak terlalu buruk, pikirnya. Ia makan dengan cepat agar perhatian orang beralih dari rumput ke daging. Tapi justru itulah yang membuat Abu semakin yakin bahwa kemenangannya sudah sempurna. Setelah perutnya mulai kenyang, raja meletakkan tangannya dengan keras di atas meja. Duk, suara dentuman membuat semua orang terdiam. Wajah raja merah padam, matanya melotot. "Abu, kau berhasil mempermalukan aku di depan semua pejabatku. Apa kau pikir aku akan diam saja?" Suasana berubah tegang. Para pengawal sudah bersiap dengan pedang terhunus, menunggu perintah untuk menangkap Abu. Namun Abu tetap berdiri tenang, seakan tak terjadi apa-apa. Dengan suara rendah tapi jelas ia berkata, "Ampun tuanku, hamba tidak pernah berniat mempermalukan. Justru hamba membuktikan bahwa Raja Baghdad berani melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan orang biasa. Tidakkah itu menambah wibawa tuanku? Rakyat akan melihat betapa besar keberanian raja." Raja terdiam, hatinya masih penuh amarah, tapi ada sedikit rasa bangga dalam ucapan Abu. Ia benci karena Abu benar-benar membuatnya makan rumput, tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ia sudah terikat janji sejak awal. "Hukum apapun tidak bisa kujatuhkan, karena aku sendiri yang menantangnya," pikir raja dengan berat hati. Melihat raja mulai tenang, Abu segera mengambil langkah terakhir. Ia menunduk hormat lalu berkata, "Tuanku, izinkan hamba menagih janji. Bukankah tadi tuanku berjanji akan memberi hadiah besar bila hamba berhasil membuatmu melakukan yang mustahil? Maka hari ini hamba hanya menagih sesuai ucapan tuanku sendiri." Para pejabat yang mendengar itu semakin terkejut. Abu bukan hanya berani mempermainkan raja, tapi juga berani menagih hadiah setelah membuatnya makan rumput. Semua menunggu reaksi raja dengan jantung berdebar. Raja menatap Abu lama sekali, matanya berkilat penuh amarah bercampur kagum. Akhirnya ia menghela napas berat. "Abu, kau memang manusia paling licik sekaligus cerdas yang pernah kutemui. Aku benci sekaligus kagum padamu. Baiklah, sesuai janjiku, kau akan mendapat hadiah emas sebanyak 10 karung. Tapi ingat, jangan pernah lagi mempermalukanku seperti ini." Abu tersenyum lebar, menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, tuanku. Hamba hanyalah rakyat jelata,
dan semua ini hamba lakukan demi menghibur dan membuktikan bahwa akal sehat bisa mengalahkan apapun, bahkan gengsi seorang raja. Raja menutup wajahnya dengan tangan, tak tahu harus tertawa atau marah. Namun satu hal pasti, hari itu, seluruh Baghdad tahu kisah legendaris bagaimana Abu Nawas membuat raja mereka makan rumput seperti kambing. Keesokan harinya, Baghdad gempar. Berita tentang raja yang makan rumput seperti kambing menyebar lebih cepat daripada api yang ditiup angin padang pasir. Dari pasar, kedai kopi, hingga gang sempit, semua orang membicarakannya. "Benarkah raja kita makan rumput?" tanya seorang pedagang kurma sambil menahan tawa. "Aku mendengar langsung dari pejabat istana," jawab kawannya. Rakyat tak tahu apakah harus menertawakan atau justru mengagumi. Sebagian berbisik, itu semua akal Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuat raja tunduk dengan cara begitu licik. Sebagian lain berkata, tidak, itu bukti kebesaran hati raja. Ia berani mencoba hal mustahil tanpa takut ditertawakan. Namun yang jelas, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan rakyat. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan kecil yang bisa menaklukkan kesombongan istana dengan kecerdikan. Raja yang mendengar kabar ini mendidih dalam hati. Ia merasa makin dipermalukan, tapi sekaligus tak bisa menolak kenyataan bahwa seluruh Baghdad kini mengagumi Abu Nawas. Raja yang masih menyimpan rasa malu mulai merencanakan balas dendam. Ia memanggil menteri-menterinya dan berkata, "Aku tidak bisa membiarkan Abu Nawas selalu membuatku tampak bodoh. Kali ini aku yang harus menjebaknya. Aku ingin melihat apakah dia masih bisa lolos." Namun salah satu menteri berbisik, "Tuanku, berhati-hatilah. Abu Nawas selalu menang bukan karena keberuntungan, tapi karena kecerdasannya. Setiap perangkap bisa ia balikkan." Raja menggebrak meja. "Cukup, kali ini aku harus menang." Raja lalu menyusun rencana baru, ia ingin mengundang Abu Nawas dalam jamuan besar dengan seluruh ulama dan pejabat hadir. Di sana, ia akan menjebak Abu dengan pertanyaan sulit, hingga akhirnya Abu tak bisa mengelak dan dipermalukan. Namun dalam hatinya, Raja tahu satu hal, menghadapi Abu Nawas sama saja seperti masuk ke dalam sarang serigala, bahkan singa pun bisa keluar kalah. Abu kembali dipanggil. Utusan istana kembali datang ke rumah Abu. "Abu Nawas, Raja memanggilmu ke istana. Ada jamuan besar, dan kau diundang secara khusus," katanya. Abu hanya tersenyum tipis. "Ah, lagi-lagi jamuan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik undangan ini." Meski begitu, ia tetap datang dengan pakaian sederhana. Sesampainya di istana, Abu disambut dengan pemandangan megah, meja panjang penuh makanan lezat, lilin menyala, dan ulama-ulama besar duduk berjajar. Raja menyambutnya dengan senyum lebar yang terasa dipaksakan. "Selamat datang, Abu," kata Raja. "Aku ingin kau bergabung dalam jamuan ini, agar semua orang melihat bahwa aku tidak pernah marah kepadamu." Abu menunduk hormat, meski dalam hatinya ia bisa merasakan jebakan besar sedang menunggu. Ia tahu, ini bukan sekadar jamuan. Setelah semua menikmati makanan, Raja berdiri sambil mengangkat tangannya. "Wahai para ulama, wahai para pejabat, hari ini aku ingin kita semua menyaksikan kecerdikan Abu Nawas. Aku akan bertanya sesuatu, dan kita lihat apakah ia mampu menjawab." Semua mata tertuju pada Abu. Raja lalu bertanya, "Abu, jika aku raja yang pernah makan rumput seperti kambing, apa artinya aku lebih rendah dari kambing, atau justru lebih tinggi darinya?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Para ulama mengernyitkan dahi, para pejabat menunggu dengan jantung berdegup. Ini jelas pertanyaan jebakan. Jika Abu menjawab raja lebih rendah dari kambing, itu menghina raja. Jika menjawab lebih tinggi, itu berarti Abu mengakui bahwa raja memang makan rumput. Namun Abu tidak panik. Ia tersenyum, mengelus janggutnya, lalu menjawab dengan suara lantang, "Ampun tuanku, kambing hanya bisa makan rumput karena itu kodratnya. Tapi tuanku bisa makan apapun, termasuk rumput, karena tuanku berkuasa. Jadi jelas, tuanku jauh lebih tinggi daripada kambing, karena bisa melakukan apa yang kambing lakukan, sementara kambing tak bisa melakukan apa yang tuanku lakukan." Semua yang hadir terperangah. Ulama mengangguk, pejabat berbisik kagum, dan raja pun terdiam. Ruangan istana yang hening tiba-tiba pecah oleh tepuk tangan. Para ulama berkata, "Luar biasa, jawaban Abu Nawas benar-benar bijak. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga meninggikan derajat raja." Para pejabat mengangguk setuju. Raja, yang awalnya ingin mempermalukan Abu,
kini justru dipuji berkat jawaban cerdik itu. Wajahnya merah karena malu sekaligus lega. Dalam hati ia mengakui, Abu Nawas, kau memang tak bisa dikalahkan. Bahkan ketika aku ingin menjebakmu, kau justru membuatku terlihat agung. Abu tersenyum, menunduk hormat, lalu berkata, ampun tuanku, hamba hanyalah rakyat biasa. Namun kadang rakyat kecil punya cara sederhana untuk membuat dunia lebih indah dengan sedikit kelucuan dan akal sehat. Maka tamatlah kisah itu. Seluruh Baghdad kembali gempar, bukan hanya karena raja pernah makan rumput, tetapi juga karena Abu Nawas berhasil membalikkan semua keadaan. Dan sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin melekat sebagai simbol kecerdikan yang tak tertandingi.